Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadan. Pada kali ini saya akan memberikan materi mengenai activity diagram. Nah, berikut ada table of content. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi, pengertian pengertian tujuan dan penggunaan dari activity diagram. Yang kedua, kita akan mempelajari komponen dan simbol dan penjelasan dari activity diagram. Yang ketiga, ada langkah pembuatan activity diagram, dan yang keempat ada contoh implementasi dari activity diagram. Nah, selanjutnya yang pertama, definisi. Nah, activity diagram itu apa sih? Kan kita ada banyak ya. Kemarin ada use case diagram, ada flowchart. Di sini ada activity diagram. Nah, activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, jadi activity diagram ini berupa runtutan proses dari suatu sistem yang digambarkan secara vertikal. Nah, ada pengembang activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case diagram yang memiliki di mana di activity diagram ini dia memiliki alur dan urutan aktivitas. Nah, bedanya dengan flowchart apa sih? Nah, jadi perbedaannya itu di flowchart dia menggambarkan aliran sistem secara logika dan algoritma. Kalau di activity diagram dia menggambarkan aktivitas awal sampai akhir dari suatu proses bisnis dalam sistem. Nah, penggunaan activity diagram dibuat secara horizontal atau sejajar dengan teknik pemodelan lainnya, seperti pada use case diagram dan state diagram. Nah, activity diagram juga punya tujuannya loh. Yang pertama, tujuannya untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, ini bisa berguna di dunia bisnis dan juga biasa digunakan ya untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Selanjutnya yang ketiga, memudahkan dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang kelima, dapat mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada komponen dan simbol. Nah, di sini ada komponen dan simbolnya. Yang pertama, yang warna hitam ini, dia merupakan status awal, initial node atau start point. Keterangannya, sebuah activity diagram memiliki status awal untuk memulai proses. Terus ada kotak yang pinggirannya halus, ini namanya aktivitas atau activity. Keterangannya, aktivitas yang dilakukan sistem dari awal hingga akhir. Nah, biasanya tiap aktivitas ini ditulis menggunakan kata kerja. Selanjutnya ada direction atau line connector atau transition. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Lalu di sini ada kotak percabangan, kondisi atau decision. Ini kalian dapat menggunakannya jika kalian memiliki pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Nah, maka ini bisa menggunakan percabangan. Terus setiap aktivitas yang dipilih akan menghasilkan aktivitas lain yang berbeda. Di bawahnya ada penggabungan atau merge. Di sini fungsinya untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Selanjutnya ada synchronization. Nah, di sini kayak garis tebal ya. Pengertiannya adalah pemecahan atau penggabungan dari lebih dari satu aktivitas yang berbeda. Nah, di sini ada contoh penggunaan synchronization ya. Ada synchronization fork, ada synchronization join. Untuk yang fork, ini dia pemecahan menjadi lebih dari satu aktivitas yang berbeda. Kalau yang join,
Ini penggabungan lebih dari satu aktivitas yang berbeda menjadi aktivitas baru. Lalu di sini ada status akhir atau final node. Nah, bedanya untuk yang status awal itu dia lingkaran hitam, tetapi pada status akhir di sini dia lingkaran hitam dengan luarnya ada sisi putih. Status akhir yang dilakukan sistem menunjukkan bahwa aktivitas dalam suatu urutan proses telah selesai. Lalu di bawahnya ada swing lane. Swing lane ini dia memisahkan kelompok bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Nah, ini juga bisa juga dalam bentuk aktor yang akan melakukan aktivitasnya. Nah, kalian jangan sampai salah karena di sini banyak ya kekeliruan antara percabangan dengan fork. Nah, jadi decision ini bisa kita gunakan untuk memecah aktivitas yang sifatnya itu kondisional. Nah, untuk yang fork, dia memecah behavior atau kebiasaan menjadi aktivitas yang paralel atau yang banyak. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk pembuatan activity diagram. Yang pertama, kita mulai dengan node awal untuk menyatakan awalan atau titik awal. Yang kedua, kita tambahkan partisi ini jika memang relevan untuk analisis yang akan dibuat. Nah, partisi itu dia kayak swing lane atau yang aktor yang ada bisa banyak ya, bisa 1, 2 ataupun 3 atau bisa lebih. Selanjutnya, yang ketiga, buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Nah, aksi ini berupa activity yang tadi ya, yang warna yang kotak, lalu pinggirannya halus. Yang keempat, tambahkan alur atau flow dari setiap aksi ke aksi lainnya. Lalu keputusan ada di akhir node. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar, yang nantinya akan menuju ke fork, joins, decisions, atau merge. Selanjutnya, kalian juga bisa menambahkan percabangan atau decision jika alur dipecah menjadi kondisi-kondisi pilihan masing-masing. Jangan lupa juga untuk menggabungkan kembali dengan fungsi merge. Nah, yang keenam nih, kalian bisa menambahkan fork dan joins jika aktivitas kalian dilakukan secara paralel atau banyak. Yang ketujuh, yang terakhir ya, langkah terakhir yaitu akhiri proses dengan notasi akhir atau end state. Nah, di sini ada contoh implementasinya dari activity diagram. Seperti yang kalian lihat di sini ada swing lane ya, ada HRD, keuangan manager, yang kedua ada sistem. Nah, di sini kayak aktornya ada HRD, keuangan manager, yang swing lane yang kedua aktornya adalah sistem. Yang pertama, di sini merupakan activity diagram di mana HRD, keuangan, dan manajer akan masuk ke aplikasi dan menampilkan menu utama. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita mulai dengan state awal atau kondisi awal. Dengan warna hitam, lingkaran warna hitam, kita di mana si HRD, keuangan dan manajer dia akan masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Setelah mereka masuk ke aplikasi, sistem secara otomatis akan menampilkan form login ya. Nah, di form login ini sistem menginginkan si user, si HRD, keuangan dan manajer untuk memasukkan username-nya dan password agar ia bisa masuk ke tampilan menu utama. Nah, ketika sudah masuk ke bagian ini, HRD akan memasukkan username dan password. Nah, di sini ada kotak decision di mana jika username dan password yang dimasukkan adalah benar, maka dia akan menampilkan menu utama dan mengakhiri state-nya. Tapi, jika username dan password-nya salah, maka ia akan menampilkan form login lagi dan HRD, keuangan dan manajer harus memasukkan username dan password-nya ulang. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.